teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Simanjuntak. Saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Laguboti. Di sini saya akan membahas tentang 4 subbab. Yang pertama itu pengaruh positif, yang kedua pengaruh negatif, yang ketiga sikap rasa tanggung jawab, yang keempat itu sikap selektif. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama saya akan membahas tentang pengaruh positif. Terdapat 4 aspek. Yang pertama itu aspek politik. Di antaranya itu yang pertama mencegah praktik KKN. Di antaranya itu korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Yang kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat. Yang ketiga meningkatkan kualitas diri. Yang keempat menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kelima semakin banyaknya partai politik, LSM, dan organisasi lain. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Di antaranya yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat itu, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam itu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek yang ketiga itu aspek sosial budaya. Di antaranya yang pertama, munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi yang telah mempermudah untuk memperoleh sebuah informasi. Yang kedua, mencontoh atau belajar banyak dari taraf nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun iptek dari bangsa lain. Aspek yang keempat itu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi, hukum, dan pembuatan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga itu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, di antaranya seperti polisi, tentara, jaksa, hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang pengaruh negatifnya. Terdapat 4 aspek juga. Yang pertama itu aspek politik. Di antaranya yang pertama itu terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis pada rakyatnya sendiri. Yang kedua yaitu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Aspek yang kedua itu aspek ekonomi. Dan antaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang luar negeri sering dengan perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas antar negara. Hal ini menyebabkan barang lokal kalah saing dengan barang luar negeri. Yang kedua, ancaman perekonomian di Indonesia dikuasai oleh pihak asing, yang artinya Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat itu, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar sendiri. Yang kelima yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Aspek yang ketiga itu aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, munculnya sikap hedonisme atau yang sering disebut dengan kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai taraf hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa direfleksi terlebih dahulu. Yang keenam itu, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Aspek yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek ini akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan semakin berkurang.
Ketiga, saya akan membahas tentang sikap tanggung jawab. Dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia di Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek tidak akan merusak lingkungan hidup. Manusia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek selayaknya disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang sikap selektif. Ada 3 alternatif sikap yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek terhadap semua aspek kehidupan kita sendiri. Yang kedua itu, tidak menerima sepenuhnya pengaruh tersebut dan dapat disaring terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut atau mengambil hal-hal positifnya dan meninggalkan hal-hal negatifnya. Ada 3 aspek dalam sikap selektif ini. Yang pertama yaitu kemajuan bidang politik. Ada 4 hal yang selalu didepankan pada saat ini dalam bidang politik. Yang pertama itu demokrasi, yang kedua keterbukaan, yang ketiga itu kebebasan, yang keempat itu hak asasi manusia. Keempat hal itu dilakukan oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya, dijadikan sebagai standar atau alasan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Di antaranya yaitu yang pertama mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena publik, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, yang keempat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Aspek kedua yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua yaitu pertanian dijadikan sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga yaitu industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak tergantung pada badan multilateral, diantaranya itu WTO, IMF, dan Bank Dunia. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Aspek yang terakhir yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi terhadap masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek dengan baik. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi diri sendiri. Yang kelima yaitu menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang keenam yaitu menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.